Saya perhatikan ini banyak sekali oknum-oknum dan orang-orang yang kalau menurut pendapat saya pribadi ini ya, menurut asumsi saya dan penelaahan saya, pengamatan saya selama ini, banyak yang salah kaprah. Bahkan kesalah kaprahan itu sendiri ada di oknum-oknum yang katanya seorang alim, seorang ulama yang bergelar abuya, kiai, dan orang-orang masyhur. Banyak sekali menurut saya salah kaprah. Entah ini sebuah husnudon, keyakinan atau apa, atau yang berdasarkan ilmu. Ini yang perlu dilangah oleh kita, yaitu tentang ahli bait, tentang zuriat Rasul, kaitannya dengan Habaib. Orang awam, orang yang tidak mengetahui sejarah, tidak mengetahui ilmu, tidak membaca kitab-kitab, tidak menelaah kitab-kitab dengan baik dari awal sampai akhir dengan teliti, biasanya langsung memahami, meyakini. Jika kita membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang menjelaskan tentang ahli bait. Kemudian kita membaca kitab hadis-hadis, banyak yang hadis yang mengupas tentang ahli bait dan dzurriyyatun Nabi. Orang awam langsung berpikir, memahami bahwa ahli bait yang ada dalam Al-Quran dan dzurriyyatun Nabi di dalam hadis itu langsung pemahamannya kepada Habib. Artinya mereka berpendapat bahwa Habib itu ahli bait, dzurriyyatun Nabi itu ahli bait. Habib yang kita ketahui itu ada ahli bait. Dan ketika kita mendengarkan satu ayat yang membahas tentang ayat ahli bait, langsung mereka berpikir ini adalah Habib. Ketika Rasulullah bicara tentang ahli baiti wa dzurriyyati, langsung mereka memandang bahwa itu adalah Habib. Saya tidak sebentar meneliti, mengkaji, memahami, menelusuri dengan sangat hati-hati. Dari dulu, dari semenjak saya belajar pesantren, ya, berguru kepada ulama-ulama sampai sekarang. Apakah ini Habib ini bagian dari ahli bait? Apakah Habib itu dzurriyyatun Nabi? Dari dulu. Dan terjawabnya ketika ada polemik nasab dan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin. Itu mendorong kembali semangat saya untuk mengkaji kembali. Padahal dari dulu pun saya sudah mengkaji, sejujur aja. Penasaran saya ketika pesantren dan sampai saya mendirikan pesantren itu dalam hal apakah Habib itu ahli bait atau dzurriyyatun Nabi, itu saya kaji terus. Dan lebih semangat lagi ketika timbul tesis Kiai Haji Imaduddin polemik nasab, saya semakin mengkaji. Sehingga semua sumber, semua referensi saya kaji di sela-sela kesibukan saya. Apakah itu kitab-kitab karangan Ba'alawi atau non-Ba'alawi, kitab yang ada di gubuk saya, di pondok saya, ataupun di ulama yang lain. Saya pun mempelajari di YouTube juga, saya amati, baik itu yang menolak nasab Ba'alawi maupun yang mendukung nasab Ba'alawi. Di internet, baik yang menolak nasab Ba'alawi maupun yang saya pelajari semuanya. Dan saya tidak lupa, insya Allah, kalau tidak salah, insya Allah, saya pun tidak lupa selalu berdoa pada Allah Ta'ala agar pengkajian saya, penelusuran saya ini dalam hal meyakini atau tidak meyakini, memutuskan Ba'alawi ini dzurriyyatun Nabi atau tidak, saya pun tidak lupa untuk selalu munajah kepada Allah Ta'ala semampunya ya saya, sebisa-bisanya saya, dan tidak sebentar. Karena saya khawatir pencarian saya, penelitian saya
Ini hanya ikhtiar saya yang tentu banyak keterbatasan. Maka oleh karena itu saya selalu berdoa, munajat semampunya saya, sebisa saya, baik dengan sholat apapun dan bla bla bla, kepada Allah Ta'ala, karena hanya Allah yang maha tahu. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah, dan yang lain. Maka semakin hari saya meyakini bahwa Habib itu bukan ahli bait, bukan dzurriyyatun Nabi. Oleh karena itu saya berani mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Jadi saya mengikuti tesis Kiai Haji Imaduddin, meyakini kebenaran tesis Kiai Haji, bukan ikut-ikut bebek, bukan, tapi pun hasil pengkajian penelitian saya sejak dahulu, dan lebih optimalnya lagi ketika muncul polemik nasab. Saya bukan pengikut-pengikut yang ikut-ikut bebek, bukan. Saya tidak akan sembarangan untuk mengikuti pendapat orang, apalagi ini tentang Habib. Saya mesti hati-hati. Di mana dulu saya berhusnudon bahwa Habib itu adalah dzurriyyatun Nabi sejak dulu, dan saya husnudon bahwa Habib itu ahli bait. Walaupun ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hati, benarkah Habib ini ahli bait? Benarkah Habib itu dzurriyyatun Nabi? Maka karena ada pertanyaan, satu sisi saya husnudon, sisi lain saya bertanya-tanya, benarkah Habib itu dzurriyyatun Nabi? Benarkah Habib itu ahli bait seperti yang ada dalam Al-Quran, seperti dalam hadis? Maka oleh karena ada pertanyaan itu saya mencari walaupun sedang husnudon, ya. Maka pencarian saya lebih optimal ketika muncul polemik nasab tesis Kiai Haji Imaduddin, dan itu mungkin saya membuat semangat seperti apa yang saya katakan sejak awal, bahwa saya pun tidak sembarangan untuk mengikuti Kiai Haji Imaduddin tesisnya ataupun menolak. Tentunya saya dengan dasar-dasar pengkajian kitab-kitab yang saya punya, yang saya ketahui, saya pun meneliti masukan dari orang lain, dari ulama-ulama lain, baik langsung maupun dari YouTube, dan dari orang yang menolak Balawi maupun yang mendukung Balawi. Semua saya kaji. Saya tidak meneliti hanya dari kiai-kiai yang menolak Balawi, nasab Balawi yang tidak tersambung pada Rasulullah, tapi saya pun meneliti, mengkaji dari kiai-kiai, oknum kiai yang mendukung Balawi itu nasabnya dzurriyyatun Nabi. Semua saya kaji. Kemudian untuk memastikan apakah benar, mana yang benar, maka saya kembalikan kepada Allah, yaitu dengan semampunya saya, dengan doa, dengan sholat dan sebagainya, agar saya tidak salah menentukan dan memilih dan mengambil keputusan, agar yang hak itu terang benderang hak, yang batil terang benderang batil. Maka saya menemukan seperti yang saya bilang tadi, saya meyakini ya bahwa Habib bukan ahli bait, bukan dzurriyyatun Nabi. Maka tentu saya meyakini tesis Kiai Haji Imaduddin itu benar adanya. Ya, ini yang harus dijelaskan. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa Yusuf ini seperti benci kepada Habib? Bukan, saya tidak ada masalah dengan Habib. Dengan siapapun Habib saya tidak punya masalah. Jadi tidak ada alasan saya untuk benci kepada Habib, apalagi kepada Habib-Habib yang jadi ulama-ulama yang dahulu. Bahkan saya pengagum Habib-Habib yang dahulu, ya, Habib Tanggul, Habib Witang, Habib Husain Al-Idrus, saya banyak jarah. Nah, itu saya kagumi, dan saya sempat mempunyai foto-foto beliau. Nah, ya, jadi kalau dikatakan saya benci Habib, salah. Kalau saya katakan jujur, saya pun mempunyai guru dan mencari ilmu yang sandarnya kepada Habib. Saya punya guru yang Habib loh. Saya punya ilmu yang sandarnya pada Habib. Tidak perlu saya katakan siapa guru saya. Yang jelas dia seorang Habib,
seorang alim, seorang yang berakhlak karimah, seorang yang nasionalis, yang makomnya banyak diziarahi. Apa mungkin saya akan membenci Habib? Ya mungkin. Tapi kenapa umpamanya sekarang saya ini bisa sampai menolak bahwa Habib itu bukan dzurriyyatun Nabi? Itu bukan karena dasar kebencian, tapi berdasarkan ilmu pengetahuan. Kenapa saya bisa mengatakan dasar ilmu pengetahuan kok mencari? Jujur aja saya katakan, karena melihat dari dua sosok oknum Habib yang membuat saya makin penasaran. Apakah Habib ini termasuk ahli bait, ahli kisah, ataukah dzurriyyatun Nabi atau bukan? Dua sosok itu yang membuat saya semakin untuk mempelajari apakah Habib itu termasuk dzurriyyatun Nabi, ahli bait atau tidak. Yaitu Rizik Syihab dan Bahar Smith. Ketika saya melihat mendengar ada seorang oknum Habib yang benar Rizik Syihab di Indonesia dan Bahar Smith, maka rasa kepenasaran saya tentang pertanyaan apakah Habib dzurriyyatun Nabi atau tidak, yaitu saat melihat bagaimana dua sosok oknum Habib ini tingkah lakunya, ucapannya yang ada di Indonesia ketika itu. Itu yang membuat saya semakin mengkaji dan mengkaji. Siapakah sebetulnya Rizik Syihab itu? Siapa sebetulnya Bahar Smith itu? Apakah benar dzurriyyatun Nabi? Karena mohon maaf, ada beberapa tingkah laku dan ucapan oknum Habib yang kedua oknum Habib ini yang menurut saya tidak sesuai dengan ilmu dan akhlak yang sudah saya pelajari dari guru-guru saya dulu maupun yang sekarang, dari ulama-ulama besar, abuya-abuya kebanyakan di Banten. Banyak yang tidak sesuai dari oknum dua Habib ini dengan hasil ilmu yang saya pelajari, baik berilmu akhlak maupun ilmu syariat. Ya, maka oleh karena itu saya bertanya, apakah benar ini Rizik Syihab dan Bahar Smith Habib dzurriyyatun Nabi? Masa iya sih, masa iya sih, masa iya sih, masa iya sih, masa iya sih. Bertanya-tanya. Oleh karena itu saya mencari. Maka ternyata setelah saya cari, akibat tingkah laku dan ucapan dua oknum Habib ini, Rizik Syihab dan Bahar Smith yang ada di Indonesia, itu yang membuat saya makin meragukan Habib itu dzurriyyatun Nabi. Sehingga dengan keraguan itu saya mencari sebuah kepastian. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu yang selalu saya pentangkan doa kepada Allah Ta'ala, agar saya tidak salah memilih dan menilai dan mengikuti. Maka oleh karena itu saya sekarang punya sebuah keyakinan 100% bahwa Habib itu bukan ahli bait, bukan dzurriyyatun Nabi. Tentunya saya bilang tadi, saya tidak bergantung pada ikhtiar saya mencari berdasarkan kitab dan referensi, tapi saya tetap bermunajah kepada Allah bukan dalam waktu yang sedikit, tidak waktu yang sebentar, bukan waktu yang waktu sehari 2 hari. Insya Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.